Sahabat setia Gawar yang dikasih Tuhan, Shalom, kita jumpa lagi dalam edisi Gawar Express di Minggu 9 November 2025. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik Agung ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra dari Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, Basilika Santo Yohanes Lateran merupakan basilik agung yang pertama dan yang tertua di Roma yang melambangkan kemerdekaan beragama sejak dikeluarkannya Edik Milano pada tahun 303 oleh Kaisar Konstantinus. Gereja Lateran diberkati oleh Paus Silvester pertama pada tahun 324. Gereja ini disebut Mater et Caput Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis, yang berarti induk dan kepala semua gereja di dunia. Selain kita mengenangkan dan memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran, kita juga diajak untuk mensyukuri kebebasan dan perdamaian yang dialami oleh gereja. Perayaan pemberkatan Gereja Basilika Lateran yang kita rayakan hari ini mau mengungkapkan kesatuan iman kita dengan Bapa Suci sebagai pemimpin gereja. Sahabat setia Gawar yang dikasihi Tuhan, ada umat yang telah berperan aktif dalam pembangunan gereja. Setelah gereja selesai dibangun, ia merasa tidak mendapat perlakuan yang spesial. Kok dirinya nggak dapat tempat parkir khusus, tempat duduk khusus di dalam gereja. Padahal ia telah melayani, berjeri lelah, dan banyak berdonasi. Masa tidak diberi sesuatu yang istimewa dan eksklusif? Memang gereja kayak di mall ya. Ada parkiran reserve-nya. Jangan jadikan gereja seperti itulah saya kira. Sahabat setia Gawar yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini Yesus dikisahkan datang ke bait suci di Yerusalem. Ia kaget melihat sekeliling pelataran bait suci yang dipenuhi dengan pedagang-pedagang kurban, money changer, agen-agen penukar uang. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dan berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yesus melakukan itu agar hakikat bait suci sebagai rumah Tuhan kembali disucikan dan dipulihkan. Pencemaran bait suci terjadi karena banyak oknum yang menjadikan bait suci sebagai pasar, sebagai tempat untuk memperoleh keuntungan diri dan untuk mencari nafkah. Bait suci bukan tempat untuk memperkaya diri, melainkan tempat agar orang mengalami kasih Tuhan, mempersembahkan diri bagi dan untuk Tuhan. Tindakan Yesus yang mengusir para pedagang merupakan peringatan bahwa ibadah tidak boleh dipadukan dengan hal-hal yang merusak kekudusan atau niat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Perdagangan di bait Allah mengubah rumah ibadah menjadi tempat transaksional yang berfokus pada keuntungan materi, bukan pada hubungan yang murni dengan Tuhan. Sahabat setia Gawar yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak menentang tindakan Yesus dan berkata, "Tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Dan Yesus memberikan jawab, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Mereka berpikir, Yesus ini omong kosong, gak masuk akal. Kami orang Yahudi membutuhkan waktu selama 46 tahun untuk membangun bait suci. Namun yang Yesus maksudkan dengan bait suci adalah dirinya sendiri yang dikorbankan dan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan untuk kita renungkan. Gereja itu bukan bangunan fisik. Gereja adalah kita. Apa turut andil kita dalam membangun paguyupan gereja, paguyupan umat Allah di dalam lingkungan, di dalam masyarakat? Apa turut andil kita dalam memperbaharui dan menyucikan paguyupan gereja di lingkungan, di dalam masyarakat kita? Semoga kita menjawabnya dengan kita mau bersaksi sebagai garam dan terang di tengah kehidupan. Itulah andil kita
di dalam paguyupan gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.